Teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini udah jam 2 Senin. Pertandingan AS Roma, Lazio lawan AS Roma. Bagusin dulu. Kalau dikatakannya secara komposisi Lazio lebih di atas Roma, ya jelas. Ada Pedro Ledesma, ada Ciro Immobile, ada Luis Alberto, ada Luis Felipe. Roma ya ada Leonardo Paredes, Dybala, Lukaku. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan di sini adalah fisiknya Roma benar-benar berhasil kalau dikatakan pernyataan bahwa secara fisik Roma di atasnya Lazio secara fisik. Kenapa bisa seperti itu? Treatment untuk kunci pemain Roma setelah laga menyebalkan lawan Slavia Praha itu efektif. Mungkin benar kalau dibilang tipenya Roma itu selalu telat mengganti pemain, mungkin juga memanfaatkan strategi lawan. Tetapi yang jelas di sini adalah fisiknya Roma ya cukup pas dibandingin beberapa pemain Lazio yang lebih sering keram. Roma lebih lambat pada kapan keramnya, kapan tidak keramnya. Nah, itu yang jadi poin bagus. Nah, akibat poin bagus di sini, poin bagus secara fisik, efektif dalam sisi serangan baik pun di babak pertama maupun babak kedua itu juga lebih sedikit lebih mengerikan. Bahkan Bove hampir mencetak gol, Lukaku hampir mencetak gol, Dybala hampir mencetak gol, meskipun laga ini tanpa gol dari kedua tim. Dan juga kalau dilihat lebih ke dalam komposisi efektivitas serangan, memang kedua tim juga lebih efektivitas, tetapi kalau difokuskan berapa gol, berapa tendangan melenceng, berapa tendangan tepat sasaran, terus dibandingkan dengan bagaimana mereka mendapatkan tendangan sudut, bagaimana dia bermain, itu cukup jauh jomplangnya. Itu Lazio ya memang Roma bermain efektif meskipun banyak kartu kuning, dia bermain efektif untuk menutup ruang, sedangkan Lazio seringkali meloloskan pemain Roma yang benar-benar sudah membahayakan gawang Lazio, meskipun ya nggak ada gol yang tercipta. Bukan gue, saya sebagai Romanistik, tapi yang terasa di situ bahwasanya Lazio walaupun lebih banyak mengganti pemain ya, lebih lambat dia lebih cepat dia mengantongi pergantian pemain, tetapi tidak ada yang benar-benar efektif. Roma juga seperti itu, tidak ada yang benar-benar efektif melakukan benar-benar maksudku pemain yang diganti benar-benar langsung berdampak. Wah, mungkin saja yang jadi masalahnya di menit 80 dan 75 di periode seperti itu. Memang periode di mana Roma lebih efektif mencetak gol, tetapi di melakukan pergantian pemain baru di menit 75 meskipun secara fisik bagus, itu akan membuat tim menurutku lebih lambat tune innya, lebih lambat nyatunya antara pemain yang sudah bermain lebih lama dengan pemain yang belum
belum atau baru saja masuk ke lapangan. Jadi itu. Jadi kalau misalnya di 2 laga ini kemungkinan besar Mancini tidak diturunkan di 2 laga setelah laga internasional, itu menurutku akan lebih aman untuk Roma, karena dua lagi lawan tim yang lebih kecil. Jadi, ya kalau menurutku hasil seri ini ya benar-benar mengamankan Roma di posisi 7 apa 8, karena ya kita lihat lagi Lazio yang di bawah peringkat Roma tetap di posisi itu, simpelnya seperti itu. Jadi yang kalau dikatakan siap Roma lebih efektif, Roma lebih bagus dalam secara fisik hingga berakibat lebih bagus secara secara mendominasi sisi menyerangnya sedikit lebih efektif, walaupun dengan catatan mereka seakan terlalu lama berlari di kotak penalti. Nggak ada yang perlu disalahkan, ya udah selesai, simpel itu kurang lebihnya. Jadi buat yang suka video ini silahkan like, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran dan ide tulis di komentar. Jika mau berinvestasi silahkan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.